Kita sambung kembali ayat selanjutnya 196. Ini karena ayatnya panjang ya, jadi kita potong. Kemarin tentang orang yang dia nggak bisa menunaikan beberapa kewajiban haji, maka dia harus bayar fidyah ya, atau sedekah atau berpuasa. Dalam istilah haji dinamakan dam. Nah, ini ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza amintum, maka jika merasa aman kalian. Karena ini ayatnya masih bersambung dengan tentang peperangan ya. Al-adwa akan musuh. Kalau kita merasa aman, maksudnya kita aman dari musuh. Bi andahaba, dengan perginya si musuh tadi, aulam yakun, atau memang tidak ada ya. Jadi baik kita udah nggak lagi dikepung sama musuh ketika di Baitullah, atau memang musuhnya nggak ada, aman-aman aja. Faman, maka barang siapa yang orang tersebut tamatta'a, yang dia hajinya tamattu. Nah, tamattu itu diambil dari kata tamatta'a, disebutnya haji tamattu, yaitu istamta'a, maksudnya adalah haji yang enak. Kenapa disebut haji yang enak? Karena dilakukan umroh dulu baru haji. Nanti saya jelasin ya. Jadi ada haji tamattu, ada haji ifrad. Kalau haji ifrad ya haji dulu, nanti selesai haji kalau pengen umroh baru umroh. Kalau haji tamattu umroh dulu, nah nanti masuk tanggal 9 baru haji. Nah, jeda antara dia umroh sampai dia itu melaksanakan haji, itu dia boleh ihramnya dibuka. Nah, itu yang disebut dengan tamattu, enak-enakan. Makanya disebut tamattu karena ketika seseorang sudah melaksanakan umrohnya sambil menunggu tanggal 9 untuk wukuf di Arafah, maka dia diperbolehkan tidak lagi pakai ihram. Jadi boleh menggunakan atau melakukan hal-hal yang tadinya nggak boleh. Karena kalau dalam keadaan ihram kan nggak boleh ya. Dalam keadaan ihram ada larangan-larangannya. Soalnya nanti di ayat selanjutnya ya. Ini saya sampaikan sedikit. Contoh kecilnya misalnya nggak boleh pakai wewangian yang kemarin kita bahas ya, atau memakai pakaian yang dijahit kalau pakai pakaian ihram, maksudnya gitu. Nah, kalau yang haji tamattu, berhubung dia sudah melaksanakan umroh, maka dia boleh buka pakaian ihramnya. Nah, dia boleh pakai lagi minyak wangi sambil nanti nunggu tanggal 9. Nah, itu yang disebut haji tamattu. Tapi kalau haji ifrad nggak boleh. Sejak dia pakai ihram terus sampai selesai ibadah hajinya, wukuf sampai nanti mabit dan seterusnya sampai selesai, sampai tahalul, baru dia diperbolehkan memakai wangian kalau sudah selesai. Jadi ada haji ifrad, ada haji tamattu. Kalau haji tamattu maka umroh dulu baru haji. Kalau haji ifrad, haji dulu baru umroh. Nanti ada lagi haji qiran. Haji qiran itu haji sama umroh digabungin jadi satu. Jadi satu niat. Tapi jarang banget orang ngejalanin itu, karena itu lebih berat lagi malah ya. Jadi yang enak itu ya kalau nggak haji ifrad ya haji tamattu ya, umroh dulu baru haji, atau haji dulu baru umroh. Adapun prakteknya nanti ya mudah-mudahan kita doa ya kesampaian ke sana pergi haji. Nah, itu sesuai kloter Bapak Ibu. Nah, jadi kita nggak bisa nge-request juga. Kalau kita dapatnya kloternya depanan, nah berarti kita bisa berpeluang melaksanakan haji tamattu gitu ya. Ya berarti kita sudah sampai di sana duluan. Nah, kita umroh sambil nunggu tanggal 9 istimta, senang-senang. Ya senang-senang ya berarti bisa ziarah, ya bisa tawaf di Ka'bah, bisa nyium Hajar Aswad gitu. Kenapa? Karena selesai umrohnya. Karena orang kalau dalam keadaan ihram nggak boleh nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad wangi ya, Ka'bah nggak boleh dipegang sama Ka'bah wangi. Tapi kalau kita udah lepas dari umroh kita, ihram kita udah kita lepas, maka kita bisa istimta, bisa senang-senang. Maksudnya senang-senang dalam artian senang-senang ibadah ya.
Nah itu bedanya kalau dengan haji ifrad. Jadi kalau kloter kita duluan ya kita bisa melaksanakan haji tamattu. Tapi kalau kita takdirnya dapat haji yang belakangan, ya kloternya belakangan, ya tanggal 2, tanggal 3 kita baru berangkat. Nah nyampe sana tanggal 6. Nah kemungkinan besar yang kita lakukan adalah haji ifrad. Jadi istirahat sehari, lalu kemudian tanggal 8 siap-siap ngambil mikot, tanggal 9 langsung haji wukuf. Nah nanti selesainya kloter yang pertama, yang awal, yang kedua, ketiga udah pada pulang, baru kita umroh. Nah itu yang namanya haji ifrad, gitu ya. Istimta'ah yang mana maksudnya haji yang enak-enakan itu bil umroti dengan umroh. Maksudnya bisa babi farogihi, yaitu dengan sebab selesainya dia minha darinya. Ya, maksudnya dari pekerjaan umroh. Bimahzuratil ihrami, dengan larangan-larangan ihram. Karena dia selesai umrohnya maka udah gak ada lagi larangan-larangan ihram. Ilal haji, menuju haji. Maksudnya ilal ihram, yaitu menuju ihram bihi, dengan hajinya. Bi ayyakuna, dengan adanya dia itu ahrama, dia ihram biha, dengan umrohnya, fi ashhurihi, pada bulan-bulan haji. Nah tapi tetap disyaratkan haji tamattu itu walaupun umroh dulu baru haji, tetap syaratnya harus dilakukan pada bulan-bulan haji. Ya maksudnya gitu, bukan pada bulan selain bulan haji. Famas taisaro, maka wajib memudahkan. Tayassaro maksudnya adalah memudahkan atau mencari kemudahan untuk mendapat minal haji, daripada kurban. Alaihi, padanya, wahwa, adapun maksudnya korban itu syatun adalah kambing, yadbahuha, yang mana dia menyembelihnya, ba'dal ihrami, setelah ihram, bihi, dengannya. Wal afdalu, dan adapun menyembelih yang paling bagus itu yauman nahari, yaitu pada hari nahar, maksudnya hari korban ya, tanggal 10 Zulhijjah. Faman, maka siapa orang lam yajid, yang dia itu tidak menemukan al hadiah, akan kurban, lifaqdihi, karena tidak adanya dia, maksudnya nggak ada kambingnya, au faqdi samanihi, atau nggak ada uangnya, ya uang senilai kambing tersebut, maksudnya nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, maka damnya itu, balasannya itu adalah fasyamu, maka berpuasa. Maksudnya fa'alaihi, wajib baginya apa siyamun, puasa, salah satu ayamin, dilakukan 3 hari, fil haji, pada waktu haji. Maksudnya fi halil ihrami, yaitu pada kondisi ihram. Jadi kalau dia melaksanakan larangan-larangan atau meninggalkan wajib haji ya, maka dia harus puasa ya 3 hari pada waktu dia haji, nanti sambungannya 7 hari setelah dia pulang ke tanah air. Jadi totalnya 10 hari ya. Fayajibu, maka wajib, hina idin, pada saat ini, maksudnya pada saat tersebut, ayu harima, yaitu saat ihram ya, qabla sabi'i, sebelum tanggal 7 min Dzulhijjati, pada bulan Zulhijjah. Wal afdalu, dan adapun yang afdal itu qabla sadisi, sebelum tanggal 6, likarohati somi yomi arafata, karena kemakruhannya puasa pada hari Arafah. Nah jadi kalau bisa puasanya sebelum tanggal 6, karena nanti kalau pas tanggal 8, tanggal 9, pas hari Arafah ya, tanggal 9-nya itu sebagian ulama mengatakan makruh untuk puasa bagi orang yang haji. Kalau orang yang nggak haji kayak kita sunnah ya, kita sunnah puasa Arafah. Tapi kalau orang yang nggak haji, justru ada sebagian ulama berpendapat makruh. Nah jadi bapak ibu kalau nggak mau puasa Arafah ya ntar aja kalau pas lagi berangkat haji. Nah kalau di sini berarti usahain kalau bisa pas Arafah puasa, karena pahalanya gede gitu. Tapi niatin puasanya karena Allah ya, kalau bisa puasa. Kalau nggak bisa ya niatin nggak puasa juga karena Kanjeng Nabi. Tapi jangan diakal-akalin ya. Ini orang banyak akal-akalin kalau saya ngomong kayak gini ya.
Pak Ustadz aja ngomong katanya sunnah ninggalin nggak apa-apa, orang Nabi aja ninggalin. Tapi kan saya banyakkan ngerjainnya daripada ninggalinnya. Ada orangnya. Wala yajuzu, dan tidak boleh atau tidak sah ya. Apa somuha, puasanya ayami tasyrikin kalau dilakukan pada hari tasyrik. Karena kalau hari tasyrik haram 11, 12, 13 ya, nggak boleh puasa. Makanya denda tadi nggak boleh dilakukan pada hari tasyrik, haram puasa hari tasyrik. Nah ini juga pahala gratis tuh kalau hari tasyrik ya, hari Id tanggal 10-nya, hari tasyrik 11, 12, 13 kita niatin aja, ya Allah saya tidak melaksanakan puasa karena di sini adalah waktu yang haram. Maka tanggal 10, 11, 12, 13 Bapak Ibu 4 hari dapat pahala. Nggak puasa dapat pahala, karena kita meninggalkan sesuatu yang dilarang sama Allah. Itu sama aja kita nggak minum minuman keras. Kalau kita nggak puasa di hari tasyrik berarti kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan sama Allah, karena haram hukumnya gitu. Nah itu dapat pahala gratis itu tanpa ngapa-ngapain ya. Ya kalau ngerti ilmunya, kalau nggak ngerti ya berarti ya udah biasa aja hari-harinya itu. Ala asqaulil Syafi'i, ya menurut kaul yang paling sahnya pada dua pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi memang ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh dibayar pada hari tasyrik. Ya, tapi kalau kaul yang kuat nggak sah. Pendapat yang kedua boleh, ya karena statusnya itu puasa wajib. Ya, maka tetap harus dibayar walaupun dilakukan pada waktu haram, sama seperti sholat. Ya, habis sholat asar kan nggak boleh sholat lagi. Tapi kalau kita sholatnya sholat kodok karena kemarin kita nggak sholat asar, maka boleh dilakukan setelah sholat asar. Jadi habis sholat asar kita kodok sholat asar yang kemarin gitu. Tapi kalau menurut kaulnya Imam Asy-Syafi'i yang paling kuat ya, jangan kita lakuin pada hari tasyrik. Wasabatin, terus ditambah ya, tadi tiga hari pada masa haji, lalu ditambah 7 hari idza rojatum, ketika kamu kembali ila watonikum, kepada waton, kepada tanah air kalian, kepada negara kalian. Maka baik yakni orang tersebut tinggal di kota Mekah au ghairiha, atau tinggal di selainnya, maksudnya selain kota Mekah kayak kita di Indonesia. Wakil ada dikatakan idza faraqtum, ketika selesai kamu min amalil haji, pada amal-amal haji, pada pelaksanaan ibadah haji, wafihi, dan juga di dalamnya, maksudnya dalam ayat tadi, kaul tadi, iltifatun, yaitu iltifat ya, maksudnya nggak ada peduli, anil ghaibati, daripada orang yang merantau atau tidak, maksudnya ada atau enggak orang tersebut. Tilka asyaratun, yaitu itulah 10 hari ya, maksudnya 3 tambah 7 tadi, salah satu ayam terus ditambah sab'ah, 3 tambah 7 10 hari kamilatun, yang sempurna. Itu jumlatun ta'kidin, menjadi jumlah yang menguatkan atau memperkuat 5 pada lafaz atau pada ayat qablaha sebelumnya. Dari keadapun hal tersebut, al hukmu, maksudnya hukum al-mazkuru, yang disampaikan atau yang dituturkan, min wujubil haji, daripada kewajiban haji ya, kewajiban daripada nyembelih, al-bisyami, atau berpuasa, itu alaman atas orang tamata'a, yang dia hajinya tamatu. Nah jadi kalau hajinya tamatu melakukan hal tersebut, liman, bagi orang, lam yakun, yang tidak adanya dia, itu ahluhu, adalah ahlinya, maksudnya bukan tinggal orang tersebut gitu ya, hadiril masjidil harami, berada di sekitaran masjidil haram, bi alam yakunu, dan maksudnya dengan ketiadaan keberadaannya, ala duna marhalataini, yang mana kurang dari 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih 82 km. Jadi dia bukan berasal di dalam lingkup kota Mekah, maksudnya gitu. Minal harami, dari tanah haram. Inda Syafi'i, menurut kaulnya Imam Asy-Syafi'i, menurut mazhab kita ya. Fa in kana, maka jika adanya orang tersebut ya berada pada lingkungan Masjidil Haram, faladama, maka tidak perlu bayar dam, alaihi, padanya tersebut, wala siyama, dan juga tidak perlu
berpuasa. Wa in tamata'a, walaupun haji tamatu. Jadi mau haji ifrad atau haji tamatu sama. Kalau orangnya memang ahli penduduk kota Mekah, maksudnya bukan penduduk lain dari kota selain kota Mekah, yang durasinya itu 82 km tadi, 2 marhalah ya. Wa fi dzakaril ahli, dan adapun penyebutan ahli, maksudnya penduduk di sini itu isyarun, jadi isyarat bi istaratil istiyatoni, dengan persyaratannya sebagai penduduk ya, maksudnya penduduk tanah suci. Falau aqoma, maka jika dia tersebut mukim asyharul haji, pada bulan haji, walam yastautin, namun dia tidak menetap, wa tamatta'a, lalu dia haji tamatu, fa alaihi, maka wajib baginya dalika, hal tersebut. Jadi kalau dia memang bertempat di Mekah tapi statusnya bukan penduduk, cuma tinggal di situ aja ya, dalam artian orang tersebut memang bukan ahlul Makkah, bukan penduduk kota Mekah, maka orang tersebut tetap wajib bayar dam. Karena dalam mazhab kita Syafi'i ya Bapak Ibu, ingat, orang itu dikatakan musafir kalau kurang dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka orang tersebut tidak lagi dikatakan musafir, maka rukhsah yang ada pada dia, keringanan yang ada pada dia itu diangkat gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu pulang kampung nih ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur ya, karena jaraknya sudah lebih ya dari 2 marhalah, misalnya berangkat Senin sampai sana Selasa ya, misalnya gitu ya, Selasa itu hari Selasa kita masih terhitung musafir. Jadi kalau bicara boleh, sebetulnya boleh aja kita walaupun bertinggal di sana, itu zuhur asar sholatnya kita jamaah ya, zuhur asar sholatnya kita jamaah, maghrib isya kita jamaah walaupun kita udah di sana, nggak apa-apa. Cuman nggak berani biasanya orang-orang yang terlalu baru belajar syariat, apalagi baru belajar sapina, nggak bakal berani ya. Kalau saya kondisional tetap kalau saya. Nah hari Selasa kita masih terhitung musafir, hari Rebo kita tinggal di rumah saudara kita atau tinggal di rumah teman kita, itu masih boleh kita jamaah sholat, zuhur asar kita jamaah, maghrib isya kita jamaah. Selasa masih terhitung karena baru sampai, Rebo masih terhitung, Kamis masih terhitung, sama kita masih boleh melaksanakan jamaah sholat, zuhur asar kita jamaah ya, maghrib isya kita jamaah. Nah hari Jumatnya udah lagi nggak boleh dijamaah karena kita sudah tidak lagi terhitung musafir, paham ya? Nah ini nggak berlaku nanti pas haji, maksudnya gitu kan. Kalau pakai idealnya haji, kalau nanti ibu berangkat bapak berangkat nih, kita berangkat ke sana kan pasti sebelum dilaksanakannya haji yang pertama wukuf Arafah ya, pasti kita sebelum itu lah. Berarti kalau kita misalnya berangkat tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah kita masih terhitung musafir, tanggal kedua Zulhijjah kita masih terhitung musafir, tanggal ketiga masih terhitung musafir. Nah berarti tanggal keempat kita udah termasuk ahlul Makkah. Kalau pakai hitung-hitungan itu, maka seandainya kita melakukan haji lalu kita terkena dam, kita nggak perlu bayar dong. Paham maksudnya? Kenapa? Karena kita dianggap ahlul Makkah. Enggak, dalam hal ini nggak dianggap kita itu sebagai ahlul Makkah. Kita nggak dianggap sebagai penduduk. Status kita tetap mukim, kita tetap orang yang musafir. Kita yang kesana itu bukan menjadi penduduk, hanya sekedar bertempat tinggal. Kita tinggal di hotel gitu ya, kita tinggal di mes-mes, di asrama-asrama haji dan seterusnya. Beda kasusnya dengan orang yang bepergian, kayak tadi saya contohin. Paham ya? Jadi biar nggak gagal paham. Karena ada juga beberapa orang yang menganggapnya seperti itu. Wah saya nggak usah bayar dam dong. Kenapa nggak bayar dam? Kan saya kan ahlul Makkah. Saya udah 3 hari di sini. Gitu. Kalau status orang yang dia dalam keadaan musafir. Kalau normal memang. Ini saya sekarang orang Jakarta, besok saya pergi ke Jawa Timur. Hari pertama status saya masih orang Jakarta, makanya boleh jamak sholat. Hari kedua, hari ketiga status saya masih orang Jakarta, makanya boleh jamak sholat. Hari keempat status saya udah orang Jawa Timur, ibaratnya gitu. Paham maksudnya ya? Makanya udah nggak boleh lagi jamak sholat. Nah ini beda kalau di Mekah. Kalau di Mekah nggak boleh begitu. Status kita tetap orang Indonesia. Enggak, kita disebut orang Arab Saudi, nggak disebut penduduk Mekah. Makanya kalau kita kena dam, maka tetap wajib bayar dam. Gitu. Mungkin Bapak Ibu kalau akan ketemu kasus-kasus kayak gitu.
Saya juga diceritain guru saya gitu, ada orang yang kokoh, saya nggak mau bayar dam, saya kan udah penduduk Mekah. Loh alasannya apa penduduk Mekah? Lah saya di sini udah dari tanggal 1, 2, 3 saya masih musafir, tanggal 4 saya orang Mekah loh, ngapain saya bayar dam? Karena memang diperbolehkan orang Mekah beneran, penduduk kota Mekah, maka dia tidak perlu bayar dam. Ya. Wahwa adapun qaul tersebut itu ahadun wajhaini, yaitu salah satu daripada qaul atau pendapat indah Syafi'i menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Wasani sedangkan adapun qaul yang kedua itulah tidak, maksudnya kalau pendapat yang kedua ya enggak, ya tetap bayar juga, maksudnya itu. Wal ahlu adapun lafaz ahlu ya maksudnya penduduk ya, itu kinayatun jadi kinayah ya, sindiran atau perumpamaan anin nafsi daripada diri orang tersebut, maksudnya diri orang yang melaksanakan haji. Wal haqqu dan kemudian termasuk atau dihubungkan termasuk di dalamnya bil mutamatai dengan orang yang haji tamattu ya, fima di dalamnya dakar yang telah disampaikan bisunat di dalam sunnah al-qaron yaitu haji kiron. Wahwa adapun yang dimaksud dengan haji kiron itu man adalah orang ahroma yang dia ihram bil umroti dengan sekaligus untuk umroh wal haji dan haji ma'an secara bersamaan. Nah ini yang tadi saya sebut. Jadi yang disebut haji kiron adalah haji yang dia niatnya sekaligus umroh ya. Jadi niatnya itu nawaitul hajja wal umroh. Nah jadi gitu. Kalau haji biasa kan niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi ya, kalau haji ya wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau umroh nawaitul umrata ya, saya niat umroh wa ahramtu biha, dan saya mengharamkan, maksudnya saya pakai ihram untuk mengharamkan apa-apa biha karena umroh lillahi ta'ala. Jadi kalau haji bihi, kalau umroh biha, bedain ya. Nah kalau haji kiron dua-duanya, jadi niatnya nawaitul hajja wal umrota, saya niat haji sekaligus umroh wa ahramtu bihima, dan saya haramkan semua-muanya, maksudnya apa yang dilarang dalam haji dan umroh lillahi ta'ala gitu. Tapi jarang sekali karena nanti konsekuensinya jadi berat ya. Aw yadkhulu atau masuk al hajja akan haji alaiha atas umrohnya qabla tawafi sebelum tawaf. Wattaqullaha maka bertakwalah pada Allah fima pada apa-apa ya'murukum yang Allah perintahkan pada kalian bihi dengannya, wa yanhakum dan Allah melarang kalian anhu darinya. Wa'lamu maka ketahuilah pula annallaha sesungguhnya Allah itu syadidul iqab sangat dahsyat azabnya ya, maksudnya sangat pedih siksanya liman bagi orang khalafahu yang melanggar peraturan atau perintahnya. Titik. Nah ini saya sampaikan sedikit ya. Ini sebetulnya ayatnya masih sampai 203 untuk penjelasan haji, tapi sedikit banyak saya sampaikan karena mungkin untuk di fikihnya sendiri agak lama kita untuk bahas masalah haji ya. Kita bahas sholat aja belum selesai. Jadi ibadah haji itu sebetulnya nggak lama Bapak Ibu, cuman 4 hari doang selesai. Siap-siap tanggal 8 hari tarwiyah ya, tanggal 9-nya wukuf Arafah, tanggal 10-nya kemudian kita tawaf ya, terus kita langsung tahallul, cukur, selesai dah. Kalau bicara yang simpelnya, makanya jangan heran kalau ada orang yang dia berangkat haji, misalnya orang berduit ya, menteri-menteri, pejabat-pejabat, dia berangkat baru tanggal 5, tanggal 6, karena memang yang diambil adalah wajib-wajibnya aja tuh tanggal 9, 10, 11 selesai dah. Nanti yang sisanya gimana? Sisanya bayar dam, bayarnya ke kambing, udah beres gitu. Nah, lalu kenapa kita orang kok hajinya lama? Karena kita nungguin antrian. Yang bikin haji lama tuh itu, satu nungguin antrian, yang kedua akomodasinya ya, transportasinya di sana terbatas, pesawatnya terbatas, bis-bisnya terbatas gitu. Nah ini yang makanya kenapa haji itu agak lama. Plus memang ada keinginan dari para ulama Indonesia supaya orang-orang itu haji itu berangkatnya agak lama.
Kalau yang reguler itu 30 sampai 40 hari. Kan lumayan buat nambah-nambahin ibadah kita. Lo bayangin aja sholat di sana kan ribuan pahalanya. Ya, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya ribuan dibandingkan sholat di musola di masjid di negara kita. Kalau bicara kefadilahannya ya. Tapi yang jelas memang secara transportasi, secara akomodasi terbatas. Makanya yang reguler itu lama. Yang plus itu bisa 10 hari. Yang plus cuma 7 hari. Yang furoda, yang visir turis gitu ya, pakai visa ziarah itu ya cuma 3 hari 4 hari selesai. Jadi dari sini berangkat tanggal 7 sampai sana tanggal 8 istirahat, tanggal 9 ya ihram dari mikot dan niat haji. Jadi disitulah nanti pakai pakaian ihram langsung niat haji. Itu dilakukan sebelum zuhur pada tanggal 9, berarti pada hari Arafah. Nah, nanti yang kedua wukuf di Arafah tanggal 9-nya, yaitu waktu zuhur sampai dengan maghrib. Makanya andai kata ada orang terbang tanggal 8, terbang naik pesawat tanggal 8, tanggal 9-nya nyampe di Jeddah gitu ya, atau nyampe di Riyadh, itu masih keburu zuhur bisa nyusul ke Padang Arafah langsung aja pakai ihram nyusul ke Arafah. Tapi kalau tanggal 9 pagi itu dia belum berangkat, masih di Indonesia, atau tanggal 8 malam dia masih di Indonesia, lalu dia bilang saya pasti berangkat, itu udah kemungkinan berangkat. Ini saya sampaikan, saya tegesin hati-hati karena banyak sekarang jasa-jasa haji palsu, umroh palsu. Ya hati-hati ya, saya bilang paling nyampein. Sebab saya pribadi nggak berani nyaranin ya kepada bapak ibu, ini pakai biro haji ini bagus, pakai biro umroh ini bagus. Saya sendiri nggak berani nyaranin. Karena takutnya nanti ibu lakuin, bapak lakuin, ternyata mengecewakan. Saya takutnya berimbasnya ke dakwah. Akhirnya tak nggak ngaji. Wah, gara-gara Pak Ustadz nih haji nggak enak kemarin, saya nggak ngaji lagi sekarang. Nah itu yang saya takutin. Makanya silakan cari sendiri sebagus-bagusnya. Yang paling gampang pokoknya harus ada hitam di atas putih. Selama nggak ada hitam di atas putih, jangan percaya. Ulang-ulang saya sampaikan. Ini kejadiannya banyak soalnya. Pak Ustadz saya bisa kok berangkat 3 tahun. Iya, hitam di atas putihnya mana? Hitam di atas putih berarti biro tersebut berani menjamin 3 tahun berangkat, ada matre. Jadi seandainya 3 tahun kita nggak berangkat, kita bisa nagih ya, kita bisa gugat dia. Kebanyakan sekarang mohon maaf ya, karena saking awamnya orang sih gampang dikelecehin. Gampang udah 3 tahun berangkat, 3 tahun tau kagak berangkat. Entah enak-enak di sana, bintang 4 hotelnya, tahu bintang 1, kadang keleleran. Kenapa? Karena nggak ada hitam di atas putih. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang haji, yang umroh, jangan semangatnya itu kemudian menggelapkan apa-apa yang ada di sana. Kita pengen ibadah, ya namanya ibadah tentunya pengen nyaman. Jangan sampai ada gerundelan, ngegerutuk. Ya. Orang nyaman aja kadang-kadang ada aja gerundelannya. Gitu ya, biar paham ya. Hati-hati karena sekarang banyak banget biro-biro yang kayak gitu. Ya haji arisan lah, umroh arisan lah. Ya, ingat bolak-balik saya sampaikan yang wajib itu haji. Ya, kalau umroh kagak wajib. Jadi nggak usah maksain diri. Bahkan haji pun nggak usah maksain diri kalau emang kita nggak mampu. Orang hijjul baiti manis tatoa, pergi haji jika mampu. Kalau nggak mampu nggak usah pergi haji. Udah korban aja tiap tahun, insya Allah pahalanya sama haji. Orang kagak mampu, kecuali mampu. Bapak ibu kita punya duit 25 juta, 30 juta, ya datang ke bank syariah yang ditunjuk pemerintah, daftar. Orang kita punya duit. Tapi kalau nggak punya duit gak usah maksain. Ya, karena haji itu bagi yang mampu. Lah haji aja nggak perlu maksain, apalagi umroh nggak usah maksain pakai arisan-arisan segala. Ya kalau ngundang saya ada yang kayak gitu, saya nggak bakal datang karena saya nggak mau jadi jaminan ya, nggak boleh. Tetap yang wajib itu adalah haji. Lo Pak Ustadz umroh dibayarin orang ya, kalau saya dibayarin orang lah, saya kalau boleh minta duitnya saya pakai duitnya aja. Ngapain orang saya dibayarin orang. Jadi tetap haji harus kita daftarin kalau mampu. Kalau misalnya nggak keburu gimana? Insya Allah, kalaupun nggak keburu, umur nggak sampai, pahala udah ada di pundak, nggak usah khawatir. Makanya nanti tinggal kita tegasin pada anak kita, nah do, bapak ibu ini udah dapat jatah haji. Kalau bapak nggak ada umur, ibu nggak ada umur, tolong duitnya jangan kamu makan semua.
Ya, tolong duitnya kamu pakai buat badal haji bapak sama ibu. Sisanya terserah kamu ambil, nggak apa-apa buat warisan, karena dibalikin. Ya, tapi seandainya anak kita udah daftar, anak kita bisa gantiin posisi kita, tapi bukan badal ya, karena anak kita belum haji, cuman gantiin posisi doang. Tapi lumayan lah, ya. Seenggaknya ada kebanggaan anak saya maju draftnya, yang harusnya berangkat 2050, berhubung kitanya mati, ya berhubung kita mati 2030, anak kita yang harusnya 2050 jadi 2030, rada lumayan, maksudnya gitu. Tapi jangan ngarepin mati, jangan. Nah, ini contoh doang aja ya, jadi hati-hati ya. Ini saya terusin dulu ya Bapak Ibu, mohon sabar ya, karena kalau putus bahaya, ini takut gagal paham ya. Tanggal 9 nya kita wukuf tuh, waktu zuhur sampai maghrib. Nah disinilah nanti kita jamak kosor, zuhur asar dijamak dikosor. Dijamak berarti digabungin zuhur sama asar, dikosor berarti diringkes 2 rakaat 2 rakaat. Makanya dulu pernah saya sampaikan, saya secara pribadi walaupun kosor sholat boleh, meringkes sholat boleh, saya nggak setuju kalau orang musafir itu mengkosor sholat. Kalau jamak nggak apa-apa deh, rukhsah ya menjamak sholat. Saya sendiri saya jamak, saya naik motor tuh ke Cirebon ya, sampai Cirebon asar saya jamak, zuhur asar saya jamak takhir ya, maghrib isya sama teman-teman yang ngaji di rumah. Kalau saya pergi ke puncak itu, sebelum pulang kita jamak dulu zuhur asar, selalu saya ajarin itu. Tapi kalau kosor jangan deh, kosor itu ngeringkes ya, 4 rakaat jadi 2. Ini kita udah dikasih rukhsah, masalahnya udah dikasih keringanan, digabungin antara sholat zuhur sama asar atau maghrib sama isya. Lah kok masih minta korting lagi, kan nemen berarti. Nah ini beda kasusnya nanti di wukuf Arafah, silakan, karena memang kesunahannya, karena Nabi di sana menjamak dan mengkosor. Nah tetap ketika nanti kita di wukuf di Arafah, zuhur asar kita jamak kita kosor, maghrib isya kita jamak kita kosor, bukan dalam rangka meremehkan sholat, tapi mengikuti sunnah Nabi, pahami ya. Jadi nanti kita di sana zuhur asar kita jamak kita kosor. Nanti masuk maghrib, udah selesai maghrib kan kloteran Bapak Ibu, kloteran menuju Musdalifah ya, makanya nanti kita di sana juga jamak lagi maghrib sama isya dikosor lagi sama. Nah jadi tanggal 9 sampai maghrib ya, terus mabit di Musdalifah. Jadi malamnya itu habis wukuf di Arafah kita mabit, mabit itu nginep di Musdalifah. Nah ini wajib haji. Kalau tadi ngambil ihram wukuf, hukumnya rukun ya, rukun haji. Kalau wajib haji masih bisa diganti dam, tapi kalau rukun haji nggak sah ya, nggak sah hajinya kalau kita nggak lakuin. Kalau wajib haji masih bisa diganti sama dam. Terus yang keempat ya, sambil kita mabit di Muzdalifah tuh dari wukuf Arafah, nanti kita ngambilin batu kecil-kecil untuk melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10. Ini juga saya tulis di situ ya, sesuai kloter. Jadi nanti ada yang mungkin kloternya jam 7 pagi, itu ya, atau jam 8, jam 9, atau mungkin sampai malam. Jadi ini sesuai kloter masing-masing. Tapi itu dilakukan tanggal 10. Nah, terus tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah berarti selesai kita wukuf di Arafah, mabit, lempar jumroh sambil lewat, kemudian sampai kita di Baitullah, maka kita kemudian langsung tawaf. Nah, tawafnya itu namanya tawaf ifadah. Kalau yang pertama kita datang sunnah, tawaf awal itu namanya tawaf kudum. Nanti yang terakhir sebelum pulang itu namanya tawaf wada. Yang wajib adalah tawaf ifadah. Jadi gitu ya, selesai wukuf kita tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, kita ke Bukit Sofa Marwah, dekat dari tawaf. Yang udah pernah umroh tuh ya, dekat, cuma jalan bentar doang. Sa'i kita muter-muter Bukit Sofa Marwah. Hitungan 7 kalinya berarti 3,5 ya. Sofa 1 ke sini udah hitung 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7 sampainya di sana. Paham ya? Lalu kemudian kita nanti tahalul. Tahalul itu nyukur rambut. Nah, setelah itu mabit di Mina. Ya, mabit di Mina, bermalam di Mina, malam 11, 12, 13 sambil ngumpulin batu untuk lempar jumroh tanggal 11, 12, 13. Itu hari tasrek ya berarti ya. Baru kemudian kita tawaf wada sebelum kembali ke tanah air.
Nah, denda bagi pelanggaran wajib haji berupa penyembelihan seekor kambing atau berpuasa 10 hari. Tadi itu 3 hari dikerjakan saat haji dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Nah, untuk jenis haji yang pertama haji kiron. Nah, tadi yang dibahas terakhir tuh menggabungkan haji dengan umroh. Keterangannya berihram haji sebelum melakukan tawaf umroh atau rusaknya umroh. Jadi dia nyampe di Baitullah dia sudah pakai ihram dan dia nggak boleh tawaf umroh, langsung melaksanakan runtutan haji. Itu kalau hajinya haji kiron. Dalam mazhab Syafi'i ada syarat bahwa ihram itu harus dilakukan setelah masuk bulan-bulan haji, yaitu setelah bulan Syawal ya. Berarti Zulqa'dah, Zulhijjah. Terus yang ketiga, tawaf umroh dilakukan dalam bulan haji. Yang keempat, menjaga umroh dan haji dari kerusakan atau pembatalan sampai puncaknya haji. Yang kelima, ini menurut mazhab Hanafi, haji kiron tidak berlaku untuk penduduk Mekah atau orang yang tinggal menetap di sana. Sedangkan menurut jumhur ulama, berarti termasuk kita, mazhab Syafi'i tadi kita udah bahas, penduduk Mekah boleh berhaji kiron dan hukum hajinya sah serta tidak ada kewajiban untuk menyembelih hewan sebagai dam. Yang tadi kita pelajarin ya, menyembelih hewan ini hanya berlaku buat penduduk selain penduduk Mekah yang berhaji kiron. Yang keenam, menyelesaikan ibadah haji hingga tuntas tidak boleh terlewat. Nah, fokus kita yang haji tamattu ya, sama yang haji ifrad. Nah, nanti yang ibu bapak ingat-ingat yang ini aja. Karena kalau haji kiron kemungkinan besar enggak. Yang kita lakukan kalau enggak haji tamattu, yang kedua adalah haji ifrad. Haji tamattu mengerjakan umroh lalu mengerjakan haji. Kalau haji ifrad mengerjakan haji tanpa niat umroh. Berhubung nanti kita nih orang Indonesia lama ya, maka nanti ada kesempatan untuk umroh. Makanya selesai hari tasrek, besoknya kita udah bisa umroh. Umroh mah cepet, orang cuma muter doang, muter Ka'bah sa'i selesai udah ya, nggak ada 3 jam selesai. Yang lama itu haji. Kalau haji itu dari tanggal 9 wukuf ya, tadi kita bahas 9, 10, 11 itu ya. Tapi kalau untuk umroh mah enggak, cepet muter doang udah. Makanya orang yang berangkat umroh itu dia bisa 3 kali 4 kali. Yang penting ngambil mikotnya harus keluar dari kota Mekah ya. Nah, untuk haji tamattu itu adalah berangkat ke tanah suci dalam bulan haji, lalu berihram dari mikot dengan niat melakukan ibadah umroh. Jadi niatnya umroh dulu. Nawaitu umrota ya, saya niat umroh. Wa ahramtu biha, dan saya memakai ihram, mengharamkan kesemuanya dengan niat umroh tadi lillahi ta'ala. Nah, kemudian sampai di Mekah menyelesaikan umroh. Nah, karena dia udah selesai umroh, sambil nunggu datangnya hari Arafah, dia melakukan ibadah-ibadah yang menyenangkan. Maksudnya ya sholat, ziarah gitu ya. Nah, makanya disebut haji tamattu. Keterangan orang yang haji tamattu, jika dia telah menyelesaikan umrohnya, tidak perlu dalam keadaan ihram. Artinya boleh dia melakukan larangan-larangan ihram. Nanti di bawahnya Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Terus sedangkan untuk haji ifrad, umroh tetap boleh dilakukan namun setelah selesai melakukan ibadah haji. Keterangan 1, tidak ada denda atau dam seperti haji kiron atau haji tamattu. Itu aja bedanya. Yang kedua, hanya melakukan 1 kali tawaf, yaitu tawaf ifadah ya, setelah dari Mina untuk kembali ke Baitullah. Sedangkan tawaf kudum dan tawaf wada tidak diperlukan. Tawaf kudum tadi ya, pertama kali kita datang. Kalau tawaf wada pas kita mau pulang. Nah, itu nanti yang akan dilakukan orang-orang yang berangkat haji. Soalnya nanti masih panjang ayat tentang haji ini sampai 203. Kalau sekiranya perlu Bapak Ibu bawa lagi setiap taklim tafsir Jalalain. Kalau udah hafal ya nggak usah dibawa lagi, taruh aja di rumah. Ya nanti saya jelasin. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah